Sudah belum? Sudah, Ustaz. Baik, jazakallah khair. Kita mulai para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan Allah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini, di akhir pekan ini untuk di Arab Saudi, hari Jumat sore kita kembali dipertemukan oleh Allah, di mana insya Allah pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas sebuah tema ya, yang insya Allah ini penting bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya, ya, yaitu seputar manusia mati meninggalkan nama. Ya. Kita yang di Indonesia ya sudah pernah belajar bahasa Indonesia ya di bangku SMP atau SMA ya, sering kita mendengar ada istilah pepatah atau peribahasa ya, dan ini termasuk peribahasa yang masyhur ya di tengah-tengah kita. Ya, ada di bahasa yaitu gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya. Maksudnya apa? Ya, bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu akan dikenang ya, sesuai dengan perbuatannya di dunia. Dia mungkin sudah di bawah tanah, ya, dikubur oleh teman-temannya, tapi ya entah itu amal baik atau buruknya, ya, itu akan tetap dikenang. Ya. Oleh karenanya, kalau kita melihat ke zaman-zaman sebelumnya, ya, entah zaman dahulu, ya, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau zaman-zaman para nabi sebelumnya, kemudian di zaman beliau, ya, atau setelah beliau, atau mungkin di zaman yang kita merasakan hidup padanya, ya, di masa kecil mungkin atau masa muda ya bagi yang sudah berumur ya, maka kita akan dapati ada orang-orang tertentu ya yang dia itu dikenang ya. Ada yang dikenang dengan kebaikan, walhamdulillah ya, itu yang kita harapkan ya. Jadi kita dijaga nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan ya. Tapi naudzubillah ketika ada orang-orang terkenal ya dikenang ya karena keburukan-keburukannya ya. Betapa banyak yang namanya Abdullah ya di zaman Rasulullah SAW ya. Tapi ya, tidak semua itu dari mereka baik ya. Ada yang buruk, terkenalnya dengan keburukan. Abdullah bin Sabah ya, dedengkot Yahudi. Abdullah bin Ubay, dedengkot munafik ya. Dan Abdullah dari kalangan sahabat begitu banyak ya, lebih dari 100 ya dari mereka. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud ya, dan seterusnya.
Atau demikian pula ya, ada jauh sebelumnya ada raja-raja. Ya, raja-raja yang terkenal dengan kebaikan, ada Raja Sulaiman ya alaihissalam, dan dia sebagai nabi ya sebagaimana kita ketahui bersama. Namun ada raja-raja pembesar-pembesar yang terkenal dengan keburukan ya. Di antaranya seperti entah itu Namrud ya, Firaun ya, atau banyak yang lainnya. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maksud kita dari mempelajari tema ini ya, bahwa meskipun kita nanti sudah meninggal dunia, tapi tetap kita dikenang ya. Dan maksud dikenang di sini ya, bukan berarti seorang ketika dia mengerjakan kebaikan ya itu karena dengan tujuan riya ataupun mengharap sanjungan pujian dari orang lain. Kalla summa kalla, sekali-kali tidak ya. Namun ya, dia berusaha untuk benar-benar ikhlas ya. Dan ketika memang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan ya dirinya itu diterima di tengah masyarakat ya. Namanya akan terkenang ya. Namanya akan terkenang. Ya. Dan tidak di situ saja ya. Pahala-pahala kebaikan yaitu senantiasa mengalir padanya. Dengan kata lain ya, ada amal-amal jariah yang senantiasa mengalir pada dirinya. Ya, dia meninggalkan amalan-amalan yang baik ya, meskipun dia sudah di bawah tanah dikuburkan oleh teman-temannya, tetap saja dia mendapatkan bagian dari pahala dari amalan tersebut ya, bukan dosa jariah ya, bukan mengajarkan keburukan yang kemudian keburukan tersebut tersebar ya, ini naudzubillah ya. Namun dia mengajarkan kebaikan atau melakukan amalan-amalan yang insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sebagiannya lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya dengan izin Allah ya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya diturunkan Pak skrinnya. Oleh karenanya di situ saya tuliskan tugas muslim ya. Tugas muslim. Lagi. Tugas muslim secara umum berkaitan dengan masalah ini. Terus. Ya, terus ke atas saja. Yang pertama adalah dia beramal dengan mengharap ridha Allah ya, mengharap wajah Allah atau mengharap ridha Allah, bukan ridha manusia. Dia mencari wajah Allah, bukan mencari manusia, bukan mencari muka di hadapan manusia. Dan selain dari itu dia berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang kedua, dan untuk yang pertama ini, inilah dua syarat diterimanya ibadah. Ya, dia ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan. Dan hal ini ya sering ditekankan oleh para ulama, ya, oleh para asatidah, para ustadz, oleh para dai, ya. Karena memang hal ini adalah sangat penting ya untuk sahnya suatu amalan atau untuk diterimanya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah ini ya, poin yang kedua, jangan sampai riya, sudah disinggung tadi. Ya, riya dalam artian dia beramal ya niatnya untuk dilihat oleh orang lain. Niatnya untuk dipuji oleh orang lain ya. Kalau sekiranya seorang dia beramal dengan tujuan untuk memberikan ilmu atau mendidik, mengajarkan pelajaran pada orang lain ya, dan dia tetap ya senantiasa berusaha ikhlas, maka ini boleh, tidak mengapa, dan itu kebaikan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun beliau pernah sholat ya di atas mimbar. Ya, beliau ketika ruku baru turun. Nah, itu ketika di atas mimbar itu mengajarkan agar para sahabat ya, agar para sahabat radhiyallahu taala anhum belajar dari beliau bagaimana salat yang benar ya. Dan beliau pun mengatakan shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat ya. Nah, jadi di sini ketika seorang dia mengajarkan, mencontohkan kebaikan, tetap ikhlas ya, berusaha ikhlas, maka itu adalah kebaikan. Ya, maka itu adalah kebaikan. Namun kalau dikhawatirkan seorang dia terjatuh ke dalam riya ya, tidak begitu khawatir dengan hal tersebut ya, tidak bisa menjaga keikhlasan, dan itu sulit ya, dan kita tidak bisa mengatakan saya pasti ikhlas juga ya. Nah, oleh karenanya ketika ada kekhawatiran seperti ini, maka hendaknya amalan-amalan yang ada disembunyikan ya. Dan setiap orang hendaknya memiliki amalan andalan yang bisa menjadi hujjah
baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipertimbangkan dengan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tugas kita berkaitan dengan masalah ini adalah berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan yang akan terus bermanfaat sepeninggal kita, sebagaimana insya Allah nanti akan dijelaskan. Ya, jadi ada ilmunya dengan kata lain. Dan kita tahu, ya, ketika seorang belajar menuntut ilmu, ya, maka itu adalah jalan pintas menuju surga. Dengan hal ini juga, ya, dengan hadis ini, Rasulullah mengatakan, masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan, dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, dengan hal ini, maka kita perlu, ketika kita butuh atau perlu untuk mengetahui amalannya apa saja, ya butuh diilmui, butuh dipelajari. Ya. Karena ketika dia tahu, maka jalan menuju surga semakin jelas, ya, semakin tampak. Ya. Nah, berbeda ketika seorang tidak mengilmui, bisa jadi amalan-amalan yang dia lakukan, ya, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Maka kalau seperti ini, ya, tentu dia jauh dari jalan kebenaran, ya, jauh dari jalan kebenaran. Baik, selanjutnya, halaman selanjutnya, ada dua macam amalan atau dua macam ibadah. Pertama adalah amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri, ya, dan yang kedua adalah amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Ada amalan yang manfaatnya untuk diri sendiri dan ada amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Ya. Untuk diri sendiri contohnya seperti sholat. Ya. Ini pahalanya untuk diri sendiri, puasa, ya, tilawah Al-Quran, berzikir, ya, dan banyak yang lainnya. Ya. Nah, amalan-amalan ini pahalanya untuk diri sendiri. Ya. Dan itu adalah kebaikan. Ya, itu adalah kebaikan. Tapi ada amalan yang sebagian ulama mengatakan ini yang lebih afdal, ya, lebih utama ketika manfaatnya bisa tersebar luas, itu ketika manfaat, ya, dari amalan tersebut, ya, dirasakan oleh orang banyak. Seperti contohnya bersedekah, ya, maka itu kembali kepada orang yang bersedekah dan akan dirasakan oleh orang yang diberi sedekah. Ya. Mengajarkan kebaikan, ya, seperti taklim, ya, seperti belajar agama, ya, atau seorang mengajarkan agama. Nah, ini manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya. Kemudian seperti juga memenuhi hajat orang lain, ya, memenuhi hajat orang lain, yaitu dengan mungkin membantu, memberikan pertolongan atau hal-hal yang semacamnya. Ya, maka ini dirasakan oleh orang lain. Ya, ini dirasakan oleh orang lain. Hal ini para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, tentu sangat penting. Ini sangat bermanfaat bagi dirinya, ya, dan orang lain. Karena ini yang diharapkan pahala itu akan terus mengalir kepadanya. Ya, pahala akan terus mengalir kepadanya. Ya, apalagi kalau dia tahu ilmunya, kemudian diamalkan. Ya, diamalkan, dia berlelah-lelah di situ. Ya, dia lelah letih. Ya, terkadang bisa jadi mungkin sakit sampai sakit. Ya, tapi dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, maka ini adalah sesuatu, ya, yang insya Allah kita harapkan. Ya, kita harapkan bisa memberi manfaat pada orang lain. Ya, karena pahalanya yang begitu banyak. Ya. Oleh karenanya, tadi sudah kita singgung, ya, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa di antara atau sesungguhnya ibadah yang paling afdol, yang paling utama adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya demikian pula di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, ya. Di dalam hadis-hadis beliau. Sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Sekiranya engkau, ya, atau sekiranya Allah memberikan hidayah pada seseorang karena sebab dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Ya, kita sering mendengar istilah unta merah, ya, unta yang paling mahal, ya, yang kalau kita mendengarkan syarah-syarah atau penjelasan dari para asatidzah, ya, maka mereka biasanya mengatakan ini dicontohkan seperti mobil apa yang mahal, ya, mobil yang mahal, Mercy atau sebagainya, harganya begitu mahal. Nah itu, ya, perbuatan tersebut yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, ya, maka itu jauh lebih afdal, lebih mulia,
lebih baik daripada dia memiliki harta yang mewah tadi, ya. Oleh karenanya ketika dia dengan izin Allah ya berhasil berhasil membukakan pintu hidayah bagi orang lain, kemudian orang itu belajar darinya dan seterusnya, ya. Maka ketika orang itu beramal soleh, ya, entah itu dia mengajarkan sholat, wudhu dan sebagainya, ya, kemudian orang itu mengamalkannya, ya, maka dia senantiasa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikan yang dia berikan, ya, kepada orang tersebut, ya. Oleh karenanya di hadis yang lainnya, hadis yang masyhur juga kita sering mendengar, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya, maka baginya pahala, ya, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, sedikit pun tidak kurang dari pahala tersebut, ya. Dia menyampaikan petunjuk pada orang lain, kebaikan pada orang lain itu menyampaikan kepada orang yang lainnya lagi dan seterusnya, ya. Maka sebanyak orang yang belajar dari orang-orang yang belajar dari dirinya, ya, maka dia akan terus mendapatkan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu permasalahan saja, ya. Dan untuk masalah menyampaikan kebaikan ini nanti insyaallah ada sedikit penjelasannya, ya. Itu tidak harus berdakwah secara atau menyampaikan ilmu secara besar, ya, secara luas, ya, di tengah keluarga, ya, di tengah keluarga kepada istri, kepada anak, ya, kepada keluarga karib kerabat terdekat dan seterusnya, ya, maka manfaatnya akan banyak, ya. Oleh karenanya seorang yang paling banyak pahalanya yang terus mengalir kepadanya, ya, adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu banyak orang yang mendapatkan ilmu karena sebab beliau menyebarkan atau mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, kemudian mengajarkan kepada generasi selanjutnya sampai sekarang ini, sampai di seluruh penjuru dunia, ya. Oleh karenanya begitu banyak pahala yang beliau dapatkan karena kebaikan yang senantiasa beliau sebarkan di masa hidupnya, ya, di masa hidupnya. Nah, dan kita sangat tahu, ya, apalagi beliau adalah sebagai orang pilihan, ya, nama beliau adalah begitu dikenang di tengah-tengah kita, ya. Baik. Lalu para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, lalu keutamaan memberi manfaat untuk orang lain, ya, dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu, itu seperti apa manfaatnya? Maka kita katakan manfaatnya sebenarnya ada banyak dan kita berikan 5 contoh di situ. Pertama, dia tidak akan rugi dunia dan akhirat, ya. Dia tidak akan rugi dunia dan akhirat. Ini sebagaimana yang kita, ya, ketahui di dalam sebuah surat yang pendek terdiri dari 3 ayat yang kita insyaallah sudah menghafalkan semuanya, ya, kita semua sudah menghafalkannya. Itu surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling wasiat mewasiati, yaitu saling nasihat menasihati, ini poinnya, ya. Saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk senantiasa bersabar. Nah, nasihat, memberi nasihat, ya, ini termasuk bermanfaat untuk orang lain. Dan kita kaum muslimin yang hendaknya senang ketika diberikan nasihat, ya. Ketika ada seorang ustadz yang memberi nasihat, ya, dia butuh nasihat juga, maka dia belajar kepada syekh, ya. Demikian pula syekh, ya, itu butuh nasihat, belajar kepada yang lainnya dan seterusnya. Dan bisa jadi juga, ya, orang tua mengajarkan pada anak, orang tua butuh nasihat, belajar kepada ustadz, kepada syekh, ya. Dan seterusnya seperti itu. Dan tidak ada salahnya dan bukan aib sama sekali ketika seorang ustadz menerima nasihat dari mungkin murid-muridnya, guru menerima nasihat atau masukan dari murid-muridnya. Demikian pula ayah menerima nasihat atau masukan dari anak-anaknya. Ya, syekh atau seorang ulama, ya, ketika mendengarkan nasihat dari murid-muridnya juga, ya, maka itu sangat bermanfaat. Dan agama ini adalah nasihat dan nanti ada bab khusus berkaitan dengan masalah nasihat, ya. Oleh karenanya ini sangat bermanfaat dan orang yang tersifati dengan ayat yang ketiga dari surat Al-Asr ini, ya, beriman, ya, beramal soleh, kemudian dia
saling nasihat menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, ya, maka dia tidak akan rugi dunia akhirat, ya. Karena ya Allah mengecualikan orang yang tersifati dengan 4 sifat ini, ya. Tidak termasuk dari innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Ya, kemudian illa, kecuali. Nah, dikecualikan mereka yang tersifati dengan 4 sifat ini. Ya, sungguh beruntung seorang hamba ketika ya dia tidak termasuk jadi orang yang rugi baik di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian di antara keutamaan juga memberi manfaat pada orang lain adalah bahwa pelakunya termasuk dari manusia yang terbaik, ya. Pelakunya akan termasuk dari orang yang terbaik, ya. Hadis masyhur yang kita banyak atau sering mendengar insyaallah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, wa khairun nas anfa'uhum linnas, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat atau yang paling bermanfaat untuk manusia, ya. Ini sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat untuk manusia. Dan untuk memberi manfaat pada orang lain, ya, dengan cara apa saja nanti insya Allah akan kita sampaikan, ya. Tidak harus dengan apa? Tidak harus diam dengan ilmunya saja, ya. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, ya. Bisa dengan ide, ya, dan sebagainya, ya. Banyak yang bisa dia lakukan, ya, dalam masalah ini, ya. Al-Munawi rahimahullah, ya, ketika menafsirkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain, beliau mengatakan itu bil ihsan ilaihi bimalih wajahihi, ya. Itu dengan berbuat baik ilaihim kepada mereka, kepada orang-orang itu dengan harta dan dengan kedudukan, ya. Dengan harta dengan kedudukan. Ya, jadi di sini disampaikan kalau memiliki harta, ya, bagaimana harta tersebut supaya bisa berkah, ya. Nah, ini berusaha dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan bantuan, ya. Atau bisa jadi dengan kedudukan. Ya, dengan kedudukan tersebut dia gunakan untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan, ya, untuk menyebarkan kebaikan. Saya ingat ada seorang yang punya restoran, ya, di Surabaya, ya, dan saya kira banyak, semakin kesini semakin banyak, ya. Kurang lebih 6 tahun atau lebih, ya, di sini. Selama di sini banyak saya tidak tahu kabar-kabar tentang di Indonesia. Nah, waktu itu orang yang punya restoran ini, restoran Masya Allah, ya, pernah kita ke sana pada saat itu, dan beliau ini, ya, pemiliknya mengumpulkan pegawai-pegawainya pada malam tertentu, yang kemudian pada malam hari itu dipanggil seorang ustadz untuk mengisi kajian di situ, ya. Ya, disampaikan di sana Al-Qur'an, disampaikan di sana hadis, ya, dan orang-orang pun senang, ya. Diorangkan oleh bosnya, ya. Dan setelah itu ada makan-makan. Siapa yang tidak senang? Biasanya mereka hanya memasakkan makanan yang lezat untuk orang lain, kemudian pada hari itu udah bebas. Seakan-akan mereka menjadi rajanya, menjadi pembelinya, ya, yang bisa mencicipi makanan-makanan yang lezat, ya. Bukan hanya mencicipi, menyantap, ya, menyantap makanan-makanan yang lezat. Bahkan info yang masuk kepada saya ketika di antara pegawainya, karena tidak hanya semuanya laki-laki, ada yang laki-laki perempuan, kemudian ketahuan pacaran, dinikahkan, dikasih modal. Ya, dikasih modal, sudah kamu menikah saja. Ya. Dan saya yakin hal-hal semacam ini, ya, ini banyak di tengah-tengah kita, ya. Hanya saja mungkin saya yang kurang info berkaitan dengan masalah ini. Ya, jadi dia punya kedudukan di situ, jadi bos, jadi mudir, ya. Kemudian dia bermanfaat untuk anak-anak buahnya. Ya. Dan di tengah yang lainnya, ya, ada juga seorang teman di Surabaya, ya. Meskipun beliau sekolah lulusan umum, ya, tapi Masya Allah di departemen beliau bagian kesehatan, ya, itu terkadang sepekan sekali atau sebulan beberapa kali pun memanggil ustadz, ya, mengumpulkan teman-temannya, ya, setelah sholat zuhur bersama, kemudian dikasih tausiah antara setengah jam atau 1 jam, ya. Nah, dia memiliki kedudukan di situ dan dia gunakan kedudukannya itu untuk kebaikan, untuk menebarkan ilmu. Dia tidak punya ilmu, cari dengan mengundang orang yang berilmu, ya. Dan sekali lagi hal semacam ini tidak sedikit, ya, banyak insya Allah, ya, banyak
insyaallah. Ya, oleh karenanya ketika seorang ya sesuai dengan kemampuan, ya seseorang memiliki kemampuan, maka sesuai dengan kemampuan dia berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, dengan ilmu, maka ilmunya disebarkan supaya bermanfaat untuk orang lain. Dengan harta, hartanya disebarkan supaya bermanfaat untuk orang lain. Ya. Demikian pula dia memiliki kedudukan, dengan kedudukan tersebut dia gunakan bagaimana supaya kedudukannya itu bermanfaat baginya. Ya, apalagi itu adalah amanah. Ya, itu adalah amanat yang tidak mudah. Ya, itu adalah amanat berat. Ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, beliau pernah ditanya, apakah orang yang sedang beriktikaf itu boleh telepon ya dalam rangka menyelesaikan hajat orang lain? Ya. Ya, beliau jawab, iya tentu saja hal tersebut diperbolehkan ya, untuk menyelesaikan hajat orang lain baik pun ya selama dia di dalam masjid, dan itu termasuk amal kebaikan. Ya, itu termasuk amal kebaikan. Ya, dia dalam keadaan i'tikaf, dan itu termasuk dari ibadah juga ya, selama dia tidak keluar dari masjid, karena kalau dia keluar dari masjid maka dapat membatalkan apa i'tikafnya. Dan hal-hal semacam ini untuk ibadah-ibadah ibadah-ibadah apa yang banyak sekali ibadah itu ya, ucapan atau perbuatan, hendaknya kita pun berusaha atau mencari-cari info, mencari-cari ilmu juga bagaimana seseorang tetap di rumah tapi dia bisa menyebarkan kebaikan. Ya. Sebagaimana juga dilakukan oleh beberapa dai, ya, dai di Arab Saudi di sini yang datang dari berbagai macam negeri, ya, ada yang termasuk dari Indonesia, dari Filipina, dari Pakistan, ya, dan dari India, Bangladesh dan sebagainya. Jadi antara mereka pas hari-hari haji, ya, pas hari-hari haji, ya mereka gerakannya terbatas hanya di situ-situ saja. Ya. Di antara mereka ada yang sengaja oleh kantor dakwahnya ya dikasih pulsa ya. Pulsa ini untuk menghubungi orang-orang tertentu di kampungnya, di negaranya. Yang kemudian bagaimana ya untuk berdakwah ya. Pulsa anggap saja 50 real. Kalau kita ke Indonesia 1 menit 1 real kalau tidak salah ya. 1 menit 1 real. Nah, ini untuk berdakwah kepada orang-orang tertentu. Bahkan ya, ada hasilnya alhamdulillah. Ada hasilnya ya, sebagian dari mereka bersyahadat ya, dia hanya di tenda saja pas haji seperti itu, di tenda, tapi ada orang lain yang bisa masuk Islam karena sebab dirinya. Nah, ini adalah kebaikan. Nah, cara-cara berdakwah ya, semestinya banyak, atau demikian pula cara beramal soleh itu pun banyak ya, tinggal kita mungkin sedikit butuh belajar, sedikit butuh membuka pikiran kita, tentu saja dengan bimbingan dari seorang yang berilmu ya, yang tahu, supaya tidak salah melangkah ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di antara keutamaan memberi manfaat untuk orang lain ya, ini merupakan sedekah jariah. Ya, poin yang ketiga, merupakan sedekah jariah. Ada beberapa hadis berkaitan dengan masalah ini ya. Dan sebelumnya ulama mereka membahas ya, kira-kira pekerjaan apakah yang paling afdol, ya. Usaha apakah yang paling afdol. Coba masing-masing dari kita menjawab. Nah, mungkin ada yang mengatakan ini kerja ya, pekerjaan, bukan dakwah, pekerjaan ya. Mungkin ada yang menjawab apa ya, supir ya, karena banyak mengantarkan orang lain. Di zaman Rasulullah tidak ada supir mobil, tapi adanya mungkin unta, tapi Allah alam ya, mungkin tidak ada supir seperti itu ya, antar-antar terus dibayar ya. Ya, atau mungkin masing-masing dari antum membela pekerjaan antum masing-masing. Oh, saya pekerjaan ini lebih baik, kalau tidak ada ini maka demikian ya. Nah, semua itu kemudian mereka ada khilaf ya. Di antaranya dia mengatakan bahwasanya yang paling afdol adalah at-tijarah, berniaga. Yang paling afdol adalah berniaga, jualan ya. Banyak ulama jualan ya, banyak ulama yang berjualan, memiliki bisnis ya. Dan Rasulullah SAW pun termasuk sebelum menjadi nabi ya, bekerja sama dengan Khadijah, istri beliau ya, radhiyallahu anha. Sebagian mengatakan yaitu as-san'ah, atau di bidang industri atau keterampilan tangan ya.
Dan sebagian mengatakan az-zira'ah, yaitu bercocok tanam. Bercocok tanam. Dan khusus untuk masalah ketiga ini, ya ini diantara yang dipegang oleh sebagian ulama, bahwa yang paling afdal adalah bercocok tanam. Ya. Penduduk kota Madinah, mereka bercocok tanam. Kalau penduduk kota Makkah, ya, maka mereka kebanyakannya adalah berniaga. Dan sebagian dari kita mungkin orang tua atau kakek atau nenek, ya, atau yang dari desa, maka ada yang memiliki sawah, kebun. Itu nikmat bagi sebagian orang yang senang dengan hal itu, ya, maka itu adalah kenikmatan tersendiri. Ya, wallah, di antara yang saya kangenin, ya, adalah kangen untuk pergi di sawah, ya, mancing, cari urang, ya, mancing belut, dapat ikan ini, ikan itu, ikan betik kalau tempat saya dulu, ya, ada ikan sili yang panjang seperti ikan cucut, ya, yang licin dan sebagainya, ya. Mancing belut, bagaimana nikmatnya ketika ditarik sama belut itu. Ini termasuk hal-hal yang ngangenin, ya. Ngangenin hal semacam ini. Kemudian di sela-sela itu di sawah, di rawa ada orang yang bercocok tanam, ya. Ada mungkin di antara kita yang pernah matun, ya, pernah apalagi itu panen, ikut bantu, ya, panen, kemudian dihitung berapa kilo, kemudian dia dapat bagian, dapat uang, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pemandangan yang pernah kita perhatikan. Yang kemudian tak lepas dari hal itu, ada orang-orang yang terkadang, ya, bisa jadi ketika ada petani di kampungnya yang menanam timun, ya, dia ambil satu untuk dimakan, ya, atau mungkin bahkan sebagian ada yang ambil terong, itu terong dimakan langsung, ya. Dan itu nikmat bagi yang suka, ya. Atau mungkin buah-buahan tertentu, ya, di mana di sawahnya, asal jangan dipanen oleh dirinya padahal itu bukan punyanya, ya, ini mencuri, haram, tidak boleh. Ada hal-hal yang mereka tolerir lah, hal semacam itu. Nah, hal-hal semacam ini, ikhwas sekalian para jamaah, ini pahalanya mengalir, ya, atau pahalanya akan didapatkan oleh orang yang menanam, ya. Ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini. Ya, bahkan bukan hanya manusia saja yang memanfaatkannya, bisa jadi burung, ya, bisa jadi hewan ternak. Siapa yang punya kambing, yang kambingnya pernah ngambil daun singkong milik tetangga, ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ya, la yaghrisul muslimu ghursan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Ya, subhanallah. Tidaklah seorang muslim dia menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh manusia, oleh binatang melata, oleh hewan atau burung, ya, melainkan hal tersebut akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat, ya. Akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Terus mengalir pahala bagi orang tersebut, ya. Subhanallah. Bagaimana kalau ada yang dicuri, ya? Bagaimana kalau ada yang dicuri? Hatta seandainya ada yang mencurinya, ya. Karena termasuk dulu ketika saya di desa di Lampung, ya, di Pekalongan, bukan Pekalongan di Jawa Tengah, ya, di Lampung, ada orang-orang itu yang memanen hasil kebun punya orang lain, yang mencuri, ya, bawa karung dia pagi-pagi, ya, setelah subuh datang kemudian bawa pulang. Nah, ini mencuri namanya. Bagi dirinya itulah haram, ya. Tapi bagi orang yang menanamnya itu adalah bernilai sedekah baginya. Kita baca hadisnya. Di hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis riwayat Muslim, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim dia menanam suatu tanaman illa kana ma akala minhu lahu shadaqah. Kecuali apa yang dimakan darinya maka itu bernilai sedekah baginya. Wa ma saraqa minhu lahu shadaqah. Apa yang dicuri, ya, wa ma suriqa, apa yang dicuri maka itu bernilai sedekah juga baginya. Wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu shadaqah. Yang dimakan oleh binatang buas maka itu bernilai sedekah baginya. Wa ma akala tayru fa huwa lahu shadaqah. Dan apa yang dimakan oleh burung, ya, kita tahu, ya, di sawah-sawah, ya, terkadang ada burung masjid, ya, burung masjid bersama-sama mereka kemudian datang ke sawah ngambil gabah atau ngambil buah-buahan tertentu yang bisa dimakan oleh mereka atau burung-burung secara umum, ya. Ya, maka ini juga fahuwa lahu shadaqah, maka itu bernilai sedekah baginya, ya. La yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Ya, tidaklah ada seorang yang menguranginya, mengambilnya, melainkan hal tersebut akan bernilai sedekah baginya, ya.
Nanti pulang-pulang dari sini pada jadi petani semuanya ini ya. Subhanallah, keutamaan ya. Jadi petani adalah keutamaan. Oleh karenanya ya, banyak ulama mengatakan bahwa dan ini yang dijelaskan dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa az-ziraah, bercocok tanam, ini adalah pekerjaan yang paling top ya. Dan ada kelebihan juga para jamaah untuk para petani dibanding orang yang berniaga ya, bekerja berjualan. Orang yang berjualan itu begitu dekat dengan kedustaan, kecurangan ya. Adapun petani tidak, penuh dengan ketulusan, kesabaran ya. Bagaimana seandainya petani mereka curang, oh dikasih racun mati semua manusia ya. Mereka penuh dengan kejujuran ya, penuh dengan kelembutan. Ini para petani penuh dengan kesabaran. Ya, meskipun kita tidak bisa pukul rata ya. Kalau orang yang berniaga pasti seperti itu, kalau petani seperti ini tidak. Kita berbicara secara umum ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan ya, at-tujar ya, hum fujar, ya. Para pedagang itu ya, kebanyakan atau mereka itu adalah para orang yang fajir, orang yang jahat, yang buruk ya. Nah, ini kalau sekiranya dia tidak berbuat kebaikan ya, atau ketika berbuat kecurangan, mungkin dusta, berbuat curang, mengurangi timbangan ya, atau melakukan kecurangan yang lainnya tidak amanah, ya, itu tentu keburukan dan itu akan menjadi ya bumerang baginya pada hari kiamat ya. Akan menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Yang berbeda dengan para petani. Ini di satu sisi yang lainnya ya. Ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, na'azani Allah wa iyyakum. Ya, ini yang ketiga merupakan sedekah jariyah. Kemudian yang keempat, termasuk hal ma'ruf yang bernilai sedekah. Ini poin 3 dan 4 sebenarnya saling berdekatan. Ya, bahwa bahwa memberi manfaat untuk orang lain ya, dari amalan-amalan tertentu ya, atau dari ucapan-ucapan tertentu, itu termasuk dari hal ma'ruf. Dan hal ma'ruf yang diberikan atau dialamatkan pada orang lain itu bernilai sedekah. Ya, bahkan kembali kepada poin ketiga, itu adalah bernilai sedekah jariyah. Rasulullah SAW di hadis riwayat Bukhari ya, beliau mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap hal yang ma'ruf itu adalah sedekah ya, bernilai sedekah ya. Setiap hal yang ma'ruf itu bernilai sedekah, apa saja dari kebaikan ya. Dan ketika kita katakan hal ma'ruf, maka itu adalah sesuatu yang dianggap ma'ruf atau dianggap baik ya oleh syara, oleh agama dan akal ya. Adapun akal ini ikut saja ke agama ya. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama, maka akal pun menyatakan itu adalah kebaikan. Ya, ini ma'ruf ya. Adapun yang mungkar, segala sesuatu yang diingkari oleh syariat ya, maka itu adalah mungkar. Adapun akal ikut saja. Jadi dalam memutuskan ini baik, ini tidak baik, dikembalikan kepada syariat, tidak kepada akal. Kalau dikembalikan kepada akal, ya nanti bisa jadi setiap kepala itu memiliki dhawabit atau memiliki batasan-batasan atau definisi sendiri nanti. Ya. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, ketika ada seorang melakukan amalan tertentu yang itu tidak ada tuntunannya, dia mengatakan ini kan baik. Ya. Ya, kita kembalikan baik menurut siapa? Ya. Menurut Anda belum tentu baik menurut saya. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Anda. Jadi harus kembalikan kepada sumber hukum Islam. Ya. Al-Quran, hadis. Ya. Al-Quran, hadis, ijma. Ya. Nah, maka harus dikembalikan kepada itu. Ya. Ketika ada keterangan ini adalah kebaikan menurut syariat, ya maka itu adalah kebaikan. Ya. Meskipun orang lain mengingkari, meskipun orang-orang tidak suka, ya tetap kita berusaha mengamalkannya. Ketika itu adalah kebaikan. Karena yang kita berusaha untuk dapatkan adalah ridha Allah, ya, bukan ridha manusia. Adapun ridha nas, ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang mustahil untuk bisa dicapai. Ya. Hobi orang beda-beda, ya. Kesukaan warna beda-beda, kesukaan makanan beda-beda, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan menggapai keridhaan mereka. Oleh karenanya ketika kita juga dalam masalah berdakwah menyampaikan kebaikan, ya tugas kita hanya menyampaikan. Ya, adapun mereka terima atau tidak, orang-orang terima atau tidak, maka dikembalikan kepada masing-masing. Dan hidayah itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah taufik ya hanya datang dari Allah.
Baik. Dan untuk masalah sedekah ya, banyak ya. Hal ma'ruf bernilai sedekah ya, dan yang termasuk sedekah itu banyak, bukan hanya dengan harta saja ya, tapi banyak. Secara singkat ya, saya sampaikan di antaranya kalimat-kalimat zikir itu termasuk dari sedekah. Ya. Takbir, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah ya, kemudian la ilaha illallah, ya, astagfirullah, istighfar, itu termasuk dari sedekah ya, kebaikan. Kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan, itu termasuk dari sedekah, ya, duri, paku atau dan lain sebagainya, kayu, batu dan seterusnya. Atau demikian pula menjadi guide bagi orang yang tidak bisa melihat, ya, menuntun orang yang tidak bisa melihat ke tempat tertentu, maka itu pun bernilai sedekah, ya. Membantu orang lain, yang itu juga termasuk dari sedekah. Ya, banyak sekali ya, dari hal-hal yang termasuk dari kebaikan yang kemudian bernilai sedekah. Ya. Intinya kullu ma'ruf shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Ya. Dan ketika itu bermanfaat untuk orang lain, maka ya itu akan bernilai pahala yang banyak baginya. Ya. Sampai-sampai kemudian Rasul mengatakan, ya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu pun merupakan sedekah. Ya, ucapan yang baik itu merupakan sedekah. Ya. Dan yang kelima, ya, di antara keutamaan memberi manfaat untuk orang lain, ya, ini yang terakhir pada pembahasan pada pembahasan bab ini, bukan untuk menjelaskan yang paling akhir. Kalau kita cari yang lainnya itu masih banyak keutamaan memberi manfaat untuk orang lain, yang nanti dikembalikan kepada amalan masing-masing, ya, amalan masing-masing yang dikerjakan oleh seorang hamba. Apa itu? Yang terakhir adalah sebab masuk surga. Ya. Bahwa hal ini adalah sebab masuk surga. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Dia mengatakan imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Beriman pada Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian beliau mengatakan fa ayyur riqabi afdal. Budak ya, atau hamba sahaya seperti apakah yang paling afdal? Dia mengatakan a'laha samanan wa anfasuha inda aliha. Yaitu yang paling mahal harganya dan paling berharga ya, bagi pemiliknya. Ya, kemudian dia mengatakan, dan ini semuanya adalah kebaikan, ya, beriman pada Allah, jihad di jalannya, fisabilillah, ini adalah kebaikan, ya. Kemudian termasuk dari membebaskan budak, ya, membeli dibebaskan, itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian kata beliau, seandainya aku tidak melakukan itu, kata beliau, tu'inu shani'an, ya, tolonglah orang yang berbuat, ya, autasna li akhraq, atau engkau membantu orang yang tidak bisa berbuat. Ya. Kalau aku tidak bisa melakukan, ya, atau kalau aku tidak melakukannya, ya, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tada'un nas minasyarr, engkau tinggalkan manusia dari keburukan. Itu jangan timpakan keburukan pada mereka. Ya, fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Ya. Sesungguhnya hal tersebut adalah sedekah yang kau sedekahkan untuk dirimu. Ya. Jadi di antara cara untuk supaya orang itu tidak menyakiti orang lain, tidak menunjukkan keburukan pada orang lain dengan tetap di rumah, ya, tidak banyak bergaul, tidak banyak berbicara, tidak banyak komunikasi, ya, kecuali dibutuhkan. Karena ketika hal itu terjadi berlebih-lebihan, ya, maka bisa jadi menyakitkan. Banyak berbicara, ya, di antara konsekuensinya bisa jadi membuat orang lain tersinggung atau menyakiti orang lain. Ya. Sementara ya, ketika orang tidak bisa membantu orang ini, tidak bisa melakukan yang itu, ya, maka jangan menyakiti orang lain, ya. Maka jangan menyakiti orang lain. Nah, ini para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, ada hadis yang panjang ini di antara hadisnya. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang panjang, yang serupa, ya. Karena di hadis yang pertama tidak ada kata-kata sebab masuk surga. Ya, di hadis selanjutnya, ya, di akhir hadisnya yang agak panjang, Rasul mengatakan ma min muslimin yaf'alu khaslatan min haula'i illa akhadhat bi yadihi hatta tudkhilahul jannah. Tidaklah seorang muslim dia melakukan, ya, satu sifat saja, satu amal kebaikan tersebut yang disebutkan sebelumnya, di antaranya tadi seperti yang
jihad, demikian pula beriman pada Allah, kemudian membebaskan budak, ya. Kemudian kalau di hadis ini disebutkan seperti amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang lain, membantu orang yang lemah, ya, dan seterusnya. Ya, maka tidaklah seorang dia melakukan salah satu dari sifat tersebut, ya, melainkan amalan tersebut akan menggandeng tangannya dan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya. Jadi dia akan dibawa oleh amalan tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Manfaatnya untuk orang lain, ya. Manfaatnya untuk orang lain. Dan ternyata hal tersebut menjadi sebab baginya untuk masuk surga, ya. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Muslim, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa dari kalian, ya, yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan. Ya. Siapa dari kalian yang bisa memberi manfaat untuk saudaranya, maka lakukanlah. Ya. Oleh karenanya, saya pribadi dan mungkin kita semuanya seperti ini, ya. Alhamdulillah kalau memiliki sifat-sifat seperti ini, yaitu ketika melihat ada orang, ya, ada orang yang masya Allah dia itu membantu orang lain, sigap pengen seperti itu, ya. Ada iri di situ, dan ini iri dalam kebaikan, ghibtah dalam bahasa Arabnya, ya. Ghibtah, ya. Iri, ya. Ini orang masya Allah membantu orang lain, iri, ya. Ini yang ada yang membantu orang lain dengan mungkin dia punya mobil, ya. Kerja pulang pergi bersamanya, ini masya Allah iri, ya. Diri ini iri dengan orang-orang seperti itu, ya. Ada orang lain yang dia masuk rumah sakit, ya, pulang dijemput oleh orang tersebut, ya. Ini menjadi iri diri kita, masya Allah ini seperti itu, ya. Dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang lainnya, ya, mungkin ada orang yang ingin belanja, diantar untuk belanja, ya. Yang lainnya lagi, ada orang ingin pergi ke majelis ilmu, dia bawa, ya, majelis ilmu. Ini dengan satu, yaitu dengan mobil tadi, ya, dengan mobil. Ya, mobilnya berkah insya Allah, ya, dengan hal-hal seperti itu. Ya, nah ini yang ketika kita melihat amalan-amalan seperti ini, hendaknya kita iri, ya. Dan ini sekali lagi adalah iri kepada hal yang baik, iri yang diperbolehkan. Atau mungkin ada orang-orang tertentu, ya, yang saya tahu ada orang-orang masya Allah, ya. Di Indonesia itu saya tahu ada seorang yang dia membangun masjid, ya, itu tahun berapa ya, mungkin tahun 2009 2010 wallahu a'lam, ya, yang cukup besar masjidnya, ya. Dan saya suka masjid itu kosong dari lukisan-lukisan, ya. Jadi benar-benar polos, ya. Dan tengahnya tidak ada tiangnya yang menghalangi antara satu saf dengan saf yang lainnya. Ya, masya Allah, sekitar berapa M, ya, 2 atau 3 M, ya, saya lupa, ya, 2 atau 3 miliar atau 1, ya, seandainya 1 saja sudah besar, ya. Dia tidak mau orang lain mengganggu dirinya, ya. Jadi dia ingin sudah saya yang ngurusin masjid ini dari awal sampai akhir, ya. Jadi tidak mau orang-orang itu mengganggu untuk urusan masjid itu, ya. Dan mungkin seandainya orang ingin beramal kebaikan, ya, karena memang kita tidak bisa mencegah orang yang ingin beramal kebaikan, ya mungkin dialihkan ke tempat-tempat yang lainnya, ya. Ya, dialihkan ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, hal semacam ini yang membuat kita ini iri, ya. Ada orang yang melakukan ini, melakukan itu, ya. Dan orang ini tidak hanya ini saja yang dia lakukan, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Dia bos, masya Allah, ya, punya Allah titipkan harta amal pada dirinya, tapi luar biasa, ya. Dalam masalah harta, ya, dia terlihat, ya, semoga ikhlas lillahi ta'ala, ya. Dan uniknya dia memiliki anak, ya, kabar yang sampai kepada saya, anaknya ini punya laptop, minta dibelikan laptop baru, tidak boleh sama dia. Itu laptop yang masih ada, ngapain minta yang baru? Itu gunakan saja dulu, ya. Nah, kalau sudah mungkin rusak, tidak bisa diapa-apakan lagi, baru dibelikan yang baru sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi di tengah-tengah kita terkadang ada orang yang benar-benar kaya, ada yang pura-pura kaya atau terlihat kaya, ya, tapi realitanya, ya, rumah mungkin harganya sekian tapi ngutang, nyicil, ya. Punya mobil tapi nyicil, ya. Punya apa lagi, sepeda motor yang mewah tapi nyicil, ya. Kredit, ya. Dan mungkin banyak hal-hal yang lain, ya. Dia tampak kaya tapi hakikatnya dia ngutang, ya. Tapi ada orang yang
tidak seperti itu, ya. Dia kaya tapi biasa saja, pakai mungkin sendal-sendal jepit, ya pakaian apa adanya, ya. Gemar mungkin membantu kebersihan di masjid, ya, tidak menampakkan dia orang yang berada, tapi biasa saja, ya. Dan insya Allah orang-orang seperti ini pun ya, banyak ya di tengah-tengah dari kaum muslimin, ya. Dari masa ke masa, ya saya yakinnya banyak orang-orang yang seperti ini. Dia mungkin tidak dikenang di tengah atau mungkin dia dikenang di tengah manusia, ya, bagi orang yang tahu, atau bisa jadi dia tidak dikenang tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala namanya harum, ya. Namanya begitu harum, ya. Namanya begitu terkenal di makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk di atasnya. Nah, kalau seperti ini, maka ini adalah kebaikan yang luar biasa, ya. Oleh karenanya barang siapa dari kalian, dari kita yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka lakukanlah. Ada yang bisa bekam saudaranya, ya, bekam temannya. Ada yang minta antar sesuatu, ya, minta antar kemana dengan kendaraannya, dia antar. Ya. Ada minta ini, minta itu, minta tolong, dia bantu. Nah, ini artinya apa? Dia mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Apa keterampilan yang dia miliki, kemudian ada yang membutuhkan tenaganya, ya, dia berusaha untuk memenuhinya. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, azanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan kita sampaikan adalah ya, beberapa contoh amalan yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Kita hendaknya berusaha untuk memiliki sebagiannya. Kalau semuanya, masya Allah, ya, top dah. Ya. Kalau tidak, sebagiannya. Ya. Karena dunia ini cepat berlalu. Ya. Sepertinya baru terakhir kemarin kita lulus atau kita baru sekolah, lulus SD, SMP, SMA. Sekarang sudah umur berapa? Ada yang 30, 40, ya 50 atau yang lebih dari itu. Ya. Nah, sehingga kalau amalan-amalan ini dilakukan, diamalkan, ya, maka ini yang akan menjadi kebaikan bagi dirinya, ya. Akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Adapun yang pertama adalah ad-da'watu ilallah, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, ya. Mengajak manusia, ya, atau mengajarkan kebaikan pada manusia, ya, ilallah, ya, ke jalan Allah, ya. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita jelaskan atau letakkan ini pada poin yang pertama, karena orang yang melakukan dakwah, ya, yang sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya, ini adalah orang yang paling baik ucapannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Di dalam surat Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan adakah orang yang lebih baik ucapannya, ya, dari orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan berkata sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri, ya. Dan sebelum dia berdakwah, coba perhatikan, wa amila shalihah, dia beramal saleh. Menunjukkan bahwasanya ilmu yang dia dapatkan bermanfaat untuk dirinya, ya. Kemudian juga diberikan, ya, atau didakwahkan di tengah manusia sehingga itu bermanfaat juga untuk orang banyak, untuk khayala ramai, ya, untuk orang banyak. Dan masalah dakwah ini para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, mengajak kepada orang lain, ya, kepada kebaikan, ya, itu adalah kebaikan. Tadi sudah kita sampaikan, ya, penjelasannya, siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapat pahala, ya, seperti orang yang mengikutinya, ya, tidak kurang sedikit pun dari pahala mereka, ya. Dan sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terus mengalir padanya pahala karena terus mengajarkan kebaikan, ya, kepada para sahabat yang kemudian diajarkan kepada generasi setelahnya hingga beliau wafat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, dan di hadis yang lainnya Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak atau menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, riwayat Muslim. Nah, ini semuanya menunjukkan, ya, bahwa dakwah, ya, itu adalah mengajarkan kebaikan dan itu adalah hal yang luar biasa.
Apalagi para jamaah sekalian, ketika yang disampaikan adalah dakwah tauhid, ya. Dakwah para nabi dan rasul yang mengajak peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Dakwah, ya, agar hak yang paling besar, paling agung, hak Allah yang paling besar, paling agung itu ditujukan kepada Allah semata, dipenuhi, ya. Hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, ya. Ini luar biasa ketika ada seorang yang seperti ini, ya, mengajak orang lain agar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang sesungguhnya, dakwah para nabi dan rasul. Dakwah yang di sana ada pertentangan, ya, dakwah yang di sana banyak onak dan duri, ya. Oleh karenanya dakwah para nabi dan rasul dahulu, ya, mereka mengajak kaumnya agar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan tentang siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan kalian. Ya, itu semuanya mereka, ya, kaumnya, anggap saja seperti contohnya, kita ambil contoh musyrikin Mekah atau kufar Quraisy, ya. Mereka meyakini fa in sa'alahum, ya, idza sa'alahum man khalaqakum la yaquluna Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, mereka akan menjawab yang menciptakan mereka adalah Allah, ya. Dan mereka pun kalau memohon, ya diantaranya mohon pada Allah, ya. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ya. Ketika mereka naik bahtera, mereka ikhlas memohon pada Allah. Ini orang-orang musyrik Makkah dahulu, ya. Ya, tapi ketika Allah selamatkan hingga negeri seberang, kembali mereka berbuat kesyirikan. Jadi amalan mereka ada kesyirikan di situ. Yang kemudian Rasulullah SAW memurnikan dakwah, ya, memurnikan tauhid di tengah-tengah mereka. Ya, yang kemudian berakibat apa? Diusir, hijrah, disakiti, dilempar dengan kotoran, dengan jeruan, kemudian dijuluki dengan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya. Yang mungkin ketika ditujukan pada kita kalimat-kalimat tersebut, kita akan marah, akan emosi, ya. Tidak sesabar jauh kita dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Oleh karenanya ketika seorang sudah di atas tauhid, jaga tauhid tersebut, ya. Itu adalah dakwah para nabi dan rasul, dakwah yang disampaikan para sahabat, ya. Dakwah yang terus disampaikan oleh para ulama yang mereka tidak la yakhafuna laumata laim, tidak peduli celaan orang yang mencela, karena mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan kepada dirinya. Seandainya dicela, ya biarin saja, justru celaan itu akan berpahala baik bagi dirinya dan akan kembali kepada keburukan kepada orang yang mencelanya, ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya, sungguh mulia orang-orang yang terus mendakwahkan tauhid, ya, mengajar kepada manusia apa itu tauhid, apa itu syirik, yang kemudian mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk dan macam kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar, ya. Nah, ini dakwah yang sesungguhnya, ya, masalah akidah. Dan kalau kita berbicara masalah akidah ini, ya, keutamaan akidah, urgensi akidah, ya, maka, ya, butuh pembahasan sendiri, ya, butuh pembahasan sendiri. Ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita sudah memiliki ilmu, ya, tentang itu, mungkin memiliki teman, ya, ada keluarga, kita sampaikan pelan-pelan dengan kebaikan. Kita tidak memaksakan, tapi sampaikan terus, ya. Sembari kita berdoa pada Allah semoga mereka mendapatkan petunjuk, ya. Tidak kita paksakan hal tersebut, ya, karena tentu tidak sepatutnya kita memaksa. Tugas kita, ya, hanya menyampaikan saja, ya. Tugas kita hanya menyampaikan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama, ya. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Dan kalau kita berbicara masalah menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, ini banyak cerita-cerita yang masya Allah yang kita ambil dari para ulama, ya. Bagaimana mereka, Allah jadikan ilmu mereka berkah, karya-karya mereka berkah. Ya, di antara mereka ada yang bahkan sesekali, dua kali, atau bahkan sering itu tidak ada murid kecuali datang hanya satu, hanya dua, hanya tiga. Ini sesuatu yang wajar, ya. Karena kalau kita lihat jauh dahulu para nabi dan rasul, di antara mereka, di antara nabi ada yang pengikutnya tidak sampai 10, ada yang pengikutnya hanya 3, hanya 2, ya. Bahkan ada yang pengikutnya itu, ya, ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali, ya. Ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Oleh karenanya dinikmati proses seperti itu ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ya.
itu adalah pahala tentu saja dengan cara yang baik, karena Nabi SAW adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, beliau sebagai rahmat. Nah, kita berusaha untuk mengikutinya, ya, meskipun tentu saja itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah, tapi kita berusaha untuk menggapai akhlak yang mulia, ya, sebagai apa yang kita sampaikan sebagai rahmat bagi orang lain, ya, itu tidak mudah. Hanya saja kita berusaha dan terus berusaha. Ya. Nah, ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Dan saya kira sampai di sini dulu saja apa yang bisa disampaikan. Kita masih ambil poin yang pertama, ya. Masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini bersambung antara 2 atau sampai 3 pertemuan, ya, insya Allah. Tapi para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, semoga memberi manfaat bagi kita semuanya untuk melakukan amalan-amalan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak, ya, sehingga dengan izin Allah kita mendapatkan keberkahan, ya, bagi diri kita, ya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan disampaikan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas ilmu dan faedah yang Antum sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kami semua yang mendengarkan. Berikutnya mungkin untuk memperdalam apa yang kami dengarkan, ada beberapa pertanyaan dari hadirin dan hadirat. Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita tidak langsung menjadi petani atau bercocok tanam? Misalnya hanya sebagai pemilik tanah atau menjadi pemilik saham dari usaha perkebunan. Apakah tetap mendapat pahala sedekah jariah? Jazakallahu khair. Bagaimana kalau saya tidak bekerja sebagai langsung, ya, petani, tapi menjadi apa? Pemilik tanah atau, ya, pemilik saham dari usaha perkebunan. Tayyib, ya. Wallahu a'lam. Lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kita lihat secara zahirnya, adalah orang yang melakukan secara langsung, ya, man gharasa gharsan, siapa yang menanam suatu tanaman, ya. Oleh karenanya pada saat itu ada seorang sahabat yang ketika dia pergi ke Damaskus, ya, ke Damaskus kalau tidak salah, dia itu langsung di antara hal yang dia ingin tinggalkan di sana adalah bercocok tanam, ya. Dia tanam pohon-pohon tertentu, ya, yang kemudian, dan dia tidak malu meskipun dia ada sahabat, ya. Ada yang menyinggung, ada yang bertanya, kamu lakukan hal ini sementara kamu adalah sahabat, ya. Ya, kemudian beliau sampaikan hadisnya bahwasanya keutamanya demikian. Ya, jadi wallahu alam, yang disampaikan di situ adalah orang yang langsung melakukannya. Tapi kalau dia sebagai penyebab, ya, ada andil di situ, ya, diharapkan, ya, semoga dia pun masuk juga ke dalamnya, ya, karena dia menjadi seorang penyebab juga di situ, ya. Wallahu alam, ya, diharapkan semoga. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan disampaikan, bisa langsung dengan raise hand terlebih dahulu, nanti saya bantu buka mic-nya. Nah, Ustadz, sambil tunggu, mungkin saya pertanyaan dari Ana tentang sharing ilmu, Ustadz, sharing hal yang bermanfaat melalui medsos. Misalnya sharing ilmu atau ada nasihat-nasihat. Gimana hukumnya kalau kita men-sharing tapi kita sendiri belum melakukan, Ustadz? Bermanfaat bagi orang lain tapi bagi diri sendiri mungkin belum bermanfaat, belum dilaksanakan. Seperti itu, Ustadz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan seperti ini, ya, secara tidak langsung, ini adalah nasihat bagi saya pribadi, ya, dan nasihat bagi para ustadz, para ulama juga, ya, orang-orang yang berilmu, yang Allah titipkan sedikit ilmu pada mereka. Ya, jawabannya bagaimana? Jawabannya tidak mengapa. Ya. Jadi kalau kita tinjau dari segi hukumnya sendiri, ilmu kan terbagi menjadi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Berkaitan dengan masalah amalan, ya.
Amalan ini terbagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun kalau yang wajib ya berarti harus kita kerjakan, harus kita amalkan. Ya, contohnya kita tahu bahwasanya salat 5 waktu itu wajib, ya, dan kemudian kita berpegang bahwasanya yang wajib bagi laki-laki adalah ya pendapat yang menguatkan salat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian kita kita berusaha untuk melakukannya. Ya. Kita berusaha untuk melakukannya. Adapun kelalaian atau kekurangan dari kita itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, selama tentu tidak menyengaja. Ya, ketika itu wajib. Ya. Adapun ketika itu sunnah, ya maka tidak mengapa secara asal yang sunnah itu tidak harus dikerjakan. Ya, hanya saja hendaknya dia memiliki amalan tertentu yang menjadi andalan baginya yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, dari amalan-amalan sunnah, ya, dari amalan-amalan sunnah. Oleh karenanya ulama pun mereka membahas apakah orang yang memberi nasihat atau yang beramar ma'ruf nahi munkar itu harus melakukan apa yang akan dia sampaikan. Maka jawabannya ya tidak harus. Kalau seandainya menunggu sampai dia melakukan apa yang dia lakukan semuanya, ya sulit ya menjadi para nabi dan menjadi nabi dan rasul. Ya. Lalu ketika menunggu seperti itu, lalu siapa nanti yang akan beramar ma'ruf nahi munkar? Ya. Siapa yang akan beramar ma'ruf nahi munkar ketika menunggu sampai adanya orang yang sampai derajat seperti itu? Yang kemudian nanti di satu sisi pun bisa berbahaya juga. Wah, ini ketika ada orang beramar ma'ruf nahi munkar menunjukkan bahwa dia sudah beramal semua yang dia sampaikan sudah diamalkan. Masya Allah. Ya, maka akan dikhawatirkan timbul ria, timbul ujub dan sebagainya. Ya, oleh karenanya intinya tidak mengapa, hanya saja kita berusaha pun untuk mengamalkannya. Ya. Meskipun mungkin sekali dua kali. Ya. Dan ulama dahulu, ulama hadis ketika mereka menyampaikan hadis, mereka mengatakan ada sedekah, istilahnya apa sih ya? Zakat hadis atau sedekah hadis, saya lupa istilahnya. Ketika mereka menyampaikan anggap saja 20, maka mereka mengamalkan 5 ya atau separuhnya. Nah, ini mereka yang lakukan. Karena hadis itu banyak, tidak mungkin mereka bisa mengamalkan semuanya. Ya. Ada hal yang unik. Ibnul Mubarak kalau tidak salah, saya lupa siapa alimnya. Ketika hendak menyampaikan hadis seputar memerdekakan budak, ya. Dia itu ditunda-tunda terus, tidak disampaikan juga hal tersebut. Ya. Usut punya usut, ya. Kemudian akhirnya ditanya, ternyata bagaimana saya akan menyampaikan seputar ini sementara saya belum mengamalkannya. Jadi dia mengamalkan terlebih dahulu baru disampaikan hadisnya. Ya, Masya Allah. Nah, kalau bisa sampai derajat seperti ini ya luar biasa. Ya, saya lupa siapa alimnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Yudi Sahid. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ketika kita melihat ada penyimpangan dalam hal akidah oleh saudara kita dan ketika hendak kita nasihati, maka akan membuat hubungan silaturahmi menjadi masalah. Manakah yang lebih kita dahulukan menjaga hubungan silaturahmi tersebut atau hanya diam dan menolak hal tersebut dalam hati? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Akhil Karim, ya. Perlu disampaikan bahwa termasuk dari menjaga silaturahmi itu adalah memberikan nasihat pada orang-orang. Ini yang mungkin tidak terpikirkan. Termasuk menjaga silaturahim adalah amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk silaturahim adalah mendoakan kebaikan, petunjuk dan sebagainya pada orang lain. Ya, jadi tidak dengan aksi yang umumnya kita ketahui. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang menyampaikan kebenaran, sekedar sampaikan. Ya. Hanya saja dengan cara yang baik, yang ini yang menjadi tugas bagi kita. Ya. Tetap kita berusaha untuk sampaikan saja, sampaikan. Ya. Karena bisa jadi itu unek-unek yang ada di dalam diri kita, yang kemudian ketika diamalkan, dilakukan, ya, maka orang itu bisa jadi menerima. Ya. Saya pernah melihat, ya, saya ingat sampai sekarang ada seorang ustadz di Lampung. Ya. Saya dulu punya teman adik kelas, ya, adik kelas ini dulu dia aktif di ya sibuk dengan urusan organisasi dan sebagainya, ya, urusan politik gitu ya. Ya, kemudian saya bawa kepada dia, subhanallah, ustadz itu langsung menasehati, ya, menasehati. Ya, saya sempat beri masukan kepada ustadz itu, bahwa ustadz pelan-pelan aja ustadz, tidak usah langsung, ya. Tapi subhanallah mungkin karena ketulusan, keikhlasan dari dia disampaikan terus, dan ternyata teman saya yang satunya ini
mendengar, menyimak. Dan subhanallah, akhirnya apa? Teman saya ini sekarang menjadi salah satu ustadz juga di Lampung. Ya. Di antaranya karena sebab orang ini, ya, ustadz ini yang subhanallah memberikan nasihat yang masuk langsung ke hatinya. Nah, itu bisa jadi hal semacam itu khawatir terjadi ini. Itu hanya bisikan-bisikan dari syaitan atau kekhawatiran dari kita. Ya, ketika kita lakukan, belum tentu demikian. Ya. Wallahu a'lam. Dinasehati saja, disampaikan dengan baiknya. Ustaz, ini udah pas azan, mungkin bisa antum tutup. Baik, ya, langsung saja, tanpa kalimat panjang. Cukup ini yang bisa disampaikan para jamaah. Mohon maaf mungkin ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Ya, dan saya ucapkan jazakumullah khair untuk antum semuanya, ya, untuk Abu Sofa, untuk Pak Teguh, ya, dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang istiqomah ngaji. Ya. Barakallahu fikum jami'a. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.